Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kenalin dulu namanya siapa, Bang? Oh ya, saya Muhammad Ismet dari FISIP UI, dan ini Ibu Maria Bur ya. Iya, saya dari Hukum, Bang. Dari Fakultas Hukum UI. Kami di sini mau bincang-bincang soal apa yang terjadi akhir-akhir ini. Apa yang lagi hangat ya? Iya, lagi hangat. Terutama soal apakah pemerintahan Prabowo ini diuji ya, benar-benar negara ini negara hukum atau negara kekuasaan, terutama pada saat memberikan abolisi dan amnesti. Yang setahu saya, abolisi dan amnesti itu adalah untuk orang-orang yang tahanan politik ya, bukan orang yang punya kasus-kasus terindikasi korupsi. Nah, kira-kira menurut Ibu Maria gimana nih soal ini, abolisi dan amnesti yang dilakukan oleh Prabowo? Saya jadi tertawa ininya. Mungkin benar juga ya, ini politik gitu loh. Karena sebetulnya kan Tom Lembong itu kalau dilihat dari korupsinya kan tidak ada ini korupsinya ya. Iya. Tapi tetap aja kita harus lihat apakah Pak Prabowo ini unsurnya politis atau meredam suasana yang lagi panas gitu. Iya. Kalau saya sih lihat ya, Pak Prabowo ini tahu gejolak setelah ini. Begitu putusan itu pasti gejolaknya panas, suasana pasti panas ya. Dan akan lanjut ke banding. Jadi buntut-buntutnya nanti kalau menurut saya, kalau dibanding ya, saya ini saya. Kalau dibanding pasti Tom Lembong menang. Itu udah pasti kalau menurut saya. Iya. Karena kan nggak ada sidang lagi ya, cuman lihat penerapan hukumnya aja. Pak Prabowo pintar mengambil ini, menggunakan momen ini. Ya. Tapi juga nggak tertutup kemungkinan masyarakat akan melihat ini merupakan bisa jadi politisasi hukum ya. Di balik yang tadi seperti Ibu Maria bilang, ada hal-hal yang Prabowo ingin supaya masyarakat melihat beliau melakukan sebuah tindakan yang seolah-olah berpihak pada rakyat, tapi ya itu yang jadi pertanyaan juga bagi kita untuk melihat ke depannya apa sikap Prabowo yang sesungguhnya. Apakah beliau selama ini betul-betul menjadi presiden yang berpihak pada rakyat, atau dalam tanda kutip orang sering bilang masih terjerat dalam kooptasi seorang mantan presiden Jokowi gitu. Cuma sebenarnya kalau diambil abolisi ini, kita lihat dia bertentangan, dalam ininya menentang kan sebetulnya ya. Iya, menentang betul. Jokowi kan sebetulnya kalau dilihat dia memberikan abolisi. Itu yang kita tidak paham ya. Apakah karena Pak Prabowo kan orangnya, maaf ya, saya bilang nggak konsisten ya, ntar begini, ya nggak bisa kita tebak ya. Ya itu tadi bisa jadi dia beberapa kalangan di masyarakat mengatakan ini presiden omon-omon atau presiden yang ngikutin dulu Jokowi digelar dengan King of Lip Service. Bisa jadi ntar Prabowo jadi King of Bullshit gitu. Jadi saya pikir ini harus menjadi perhatian Prabowo sebagai seorang presiden yang harus tegak di atas konstitusi. Ya mungkin menurut Bu Maria, apakah Prabowo ini masih bisa diharapkan atau tidak gitu? Kalau kita lihat dengan memberikan abolisi ini, Pak Prabowo seperti memberikan harapan kepada rakyat ya. Jadi pahlawan kan sekarang ya, karena orang banyak yang bagaimanapun kan banyak orang yang membela Pak Tom ya, Pak Tom Lembong. Dengan Pak Prabowo memberikan abolisi ini, saya punya ini, jangan-jangan ini modal untuk cari suara ke depan gitu loh. Yang penting jangan sampai ini menjadi politik yang kita nggak tahu langkah ke depannya, bisa jadi menguntungkan atau melindungi
ya, Jokowi dari jeratan berbagai kasus yang sekarang sedang dipersoalkan oleh para aktivis, para advokat gitu ya, terutama tentang ijazah palsunya, apakah ini memang benar, karena begitu sulitnya sebuah ijazah untuk dibuktikan, padahal itu hanya selembar kertas, tapi dengan gaya Jokowi seperti ini bisa jadi selembar kertas itu punya mana di balik itu yang membuat negara ini jadi tidak menentu ya. Harusnya juga Pak Prabowo mengambil sikap juga ya tentang ijazah palsu ini. Benar. Saya sih berharap Pak Prabowo bersuara, tapi sampai sekarang beliau kan diam sibuk bahasa ya. Mungkin dengan adanya abolisi ini itu agak tertutup ya kasus Jokowi. Iya. Tapi cuma harapan kita ke Pak Prabowo yang besar ya, tapi saya belum melihat ininya, belum melihat harapan itu masih ada apa enggak gitu. Iya, betul. Baik, saya pikir cukup dulu bincang-bincangnya ini Bu Maria, mudah-mudahan ini menjadi wawasan atau wacana kembali bagi UI Watch, dan kita berharap UI Watch ini memang menjadi bisa mewakili ya, legenda UI sebagai kampus perjuangan. Ya, kita akan tetap bersuara melawan ya ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan ketidakadilan. Itu pasti kita lawan. Kalau itu terjadi pada siapapun pasti kita lawan. Baik. Karena motonya UI Watch itu probitas, veritas, justisia. Baik. Terima kasih Ibu Maria atas sambutannya. Demikian para pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita